Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib. Pertemuan kali ini kita masih membahas materi program linier. Ini adalah bagian terakhir dari materi program linier. Kita akan belajar tentang penerapan program linier. Langkah-langkah penyelesaian penerapan program linier. Yang pertama adalah membuat model matematika. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Yang kedua, setelah kita membuat model matematika, kita gambarkan grafik dari hasil model matematika yang telah kita buat. Langkah ketiga, menentukan daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Langkah keempat, menentukan titik pojoknya. Dan langkah yang kelima, tentukan uji titik pojok. Dari uji titik pojok nanti akan bisa kita peroleh nilai optimumnya, nilai maksimum, dan juga nilai minimumnya. Contoh soal yang pertama, seorang ibu memproduksi dua jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal Rp10.000, sedangkan keripik rasa keju Rp15.000 per kilogram. Modal yang dimiliki ibu tersebut Rp450.000. Setiap hari, ia hanya bisa memproduksi keripik paling banyak 40 kg. Keuntungan setiap kilogram keripik pisang rasa coklat Rp2.500 dan keripik pisang rasa keju Rp3.000. Tentukan keuntungan maksimum yang bisa diperoleh ibu tersebut. Ini soalnya berupa soal cerita, kita disuruh menentukan keuntungan maksimum. Nah, dari soal ini kita bisa gunakan program linier. Langkah pertama, kita tentukan model matematikanya terlebih dahulu. Sebelum kita membuat model matematika, tentu kita harus membuat pemisalan. Dari soal ini, apa yang bisa kita misalkan? Nah, di soal ini kan ada dua jenis keripik pisang ya, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Inilah yang kita misalkan. Misalkan X-nya adalah banyaknya keripik pisang rasa coklat dan Y-nya adalah banyaknya keripik pisang rasa keju. Setelah kita buat pemisalan, baru kita buat model matematikanya. Kita lihat kalimat per kalimat. Dimulai dari kalimat yang kedua ini, setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal Rp10.000, sedangkan keripik rasa keju Rp15.000 per kilogramnya. Modal yang dimiliki ibu tersebut Rp450.000. Nah, dari kalimat ini kita bisa tentukan model matematika yang pertama. Model matematika yang pertama adalah ini 10.000 tadi adalah modal untuk rasa coklat ya, berarti 10.000 X, karena rasa coklat tadi dimisalkan dengan X, ditambah 15.000 Y, karena kejunya adalah Y tadi pemisalannya. Kemudian modalnya 450.000, karena modalnya adalah 450.000, maka tanda yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan. Model matematikanya seperti ini, 10.000 X ditambah 15.000 Y, tandanya kurang dari sama dengan 450.000. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena modal yang dimiliki hanya 450.000. Jadi, ibu tersebut tidak boleh menggunakan modalnya melebihi dari 450.000. Harus kurang dari atau sama dengan 450.000. Bentuk ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 5.000. Sehingga hasilnya adalah 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 90. Kemudian untuk model matematika yang kedua, kita lihat kalimat selanjutnya. Setiap hari, ia hanya bisa memproduksi keripik paling banyak 40 kg. Nah, dari bentuk ini, dari kalimat ini, kita juga bisa buat model matematikanya ya. Keripik pisang paling banyak, ibu itu hanya memproduksi 40 kilo.
keripik pisang tadi terdiri dari rasa coklat dan rasa keju, sehingga model matematikanya adalah X plus Y. Kata kuncinya di sini paling banyak, sehingga tandanya adalah kurang dari sama dengan. Ini model matematika yang kedua. X ditambah Y tandanya kurang dari sama dengan 40, karena ibu itu hanya bisa memproduksi keripik paling banyak 40 kg. Kemudian perhatikan, karena di sini X dan Y itu adalah banyaknya keripik pisang, maka harus kita buat pertidaksamaannya. X lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0, karena X dan Y banyaknya keripik pisang itu tidak mungkin bernilai negatif. Selanjutnya perhatikan kalimat ini. Keuntungan setiap kilogram keripik pisang rasa coklat Rp2.500 dan keripik pisang rasa keju Rp3.000. Kalimat ini termasuk dalam kalimat fungsi objektif, sehingga untuk kalimat ini model matematikanya adalah fungsi objektifnya. F X, Y sama dengan 2.500X ditambah 3.000Y. Ini adalah model matematika untuk contoh soal yang di atas. Kalau model matematikanya sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah kita gambarkan grafiknya. Cara menggambarkan grafik masih sama seperti dengan materi sebelumnya. Kalau kalian lupa, bisa dilihat di materi-materi sebelumnya. Kita akan menggambarkan grafiknya dimulai dari pertidaksamaan yang pertama. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 90. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Jika X-nya sama dengan 0, maka nanti nilai Y-nya 30. Kemudian kalau Y-nya 0, maka X-nya 45. Kita gambarkan di bidang kartesius. Ini titik pertama 0,30, titik yang keduanya 45,0. Tarik garis, garisnya adalah tidak putus-putus. Arah arsirannya karena tandanya kurang dari sama dengan, maka arah arsirannya ke kiri. Selanjutnya pertidaksamaan yang kedua, X plus Y kurang dari sama dengan 40. Kita buat tabelnya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 40. Sebaliknya kalau Y-nya 0, maka nilai X-nya 40. Titiknya kita gambarkan pada bidang kartesius. Kemudian kita tarik garis. Garisnya adalah garis lurus, bukan garis putus-putus. Arah arsirannya karena tandanya kurang dari sama dengan, maka arah arsirannya ke kiri. Lanjut pertidaksamaan yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0, berarti kita buat titik di sini ya, titiknya 0,0, kemudian kita tarik garis secara vertikal. Arah arsirannya ke kanan, karena tandanya lebih dari sama dengan 0. Pertidaksamaan terakhir, Y lebih dari sama dengan 0. Kalau variabelnya Y, maka garisnya secara horizontal, berarti di titik 0,0 kita tarik garis secara horizontal. Arah arsirannya karena tandanya lebih dari sama dengan, maka arah arsirannya ke atas. Selanjutnya, kita tentukan daerah penyelesaian. Garis yang berwarna kuning tadi, arah arsirannya ke kiri. Garis yang berwarna biru, arsirannya juga ke kiri. Kemudian, garis yang vertikal ini arsirannya ke kanan, dan garis yang horizontal arsirannya ke atas, sehingga daerah penyelesaiannya di sebelah sini ya. Ini adalah daerah penyelesaian. Kemudian kita tentukan titik-titik pojoknya. Dari gambar ini ada 4 titik pojok yang bisa kita peroleh. Titik pertamanya ini, titik O. Kemudian titik keduanya di sini. Titik pojok yang ketiga di sini.
dan titik pojok yang keempat di sini. Jadi ada 4 titik pojok. Titik O 0,0, titik A 40,0, titik B-nya kita belum tahu, dan titik C-nya 0,30. Yang harus kita cari adalah titik B, karena titik B belum diketahui nilainya. Kita cari titik B. Titik B ini adalah perpotongan 2 garis. Garis X plus Y kurang dari sama dengan 40 dengan garis 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 90. Kita potongkan kedua garis tersebut untuk memperoleh titik B-nya. Ini ya, titik B adalah perpotongan garis 2X plus 3Y sama dengan 90 dan X plus Y sama dengan 40. Dengan cara eliminasi, kita bisa mencari titik B-nya. Supaya bisa dieliminasi, kita mau eliminasi variabel X-nya, kita samakan variabel X-nya dulu. Sehingga yang bagian atas kita kalikan 1, yang di bawah kita kalikan 2. Yang di atas tetap 2X plus 3Y sama dengan 90. Yang di bawah, setelah dikalikan 2, hasilnya adalah 2X plus 2Y sama dengan 80. Kemudian dikurangi, X-nya habis, hanya tersisa Y sama dengan 10. Kemudian kita cari nilai X-nya dengan cara substitusikan Y sama dengan 10 ke persamaan X plus Y sama dengan 40. Sehingga nanti diperoleh X-nya adalah 30. Titik B-nya 30,10. Nah, karena keempat titik pojok sudah kita peroleh, langkah terakhir adalah uji titik pojok. Keempat titik pojok tadi kita masukkan ke fungsi objektifnya. Dimulai dari titik O, nanti hasilnya adalah 0, titik A-nya 100.000, titik B-nya 105.000, dan titik C-nya 90.000. Yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum. Dari hasil ini, yang maksimum adalah 105.000. Sehingga kesimpulannya, keuntungan maksimumnya adalah 105.000 rupiah. Demikian pembahasan kita hari ini tentang penerapan program linier. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih.